Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari kelompok 10. Ingin memaparkan materi kami mengenai pengembangan komunikasi di kelas. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan sarana untuk terjalinnya hubungan antar seseorang dengan orang lain. Dengan adanya komunikasi, maka terjadilah hubungan sosial. Karena manusia adalah makhluk sosial, di antara dengan yang lainnya saling membutuhkan. Sehingga terjadinya interaksi yang timbal balik. Dalam hubungan seseorang dengan orang lain, tentunya terjadinya proses komunikasi itu tidak terlepas dari tujuan yang menjadi topik atau pokok pembahasan. Dan juga untuk tercapainya proses penyampaian informasi itu akan berhasil apabila ditunjang dengan alat atau media sebagai sarana penyaluran informasi atau berita. Selanjutnya yaitu bagaimana cara membangun komunikasi dalam proses belajar mengajar. Seorang guru haruslah mampu memahami hal-hal yang bersifat filosofis dan konseptual. Kegagalan dalam proses mengajar sangat sering kita jumpai karena komunikasi yang kurang dikuasai. Berikut beberapa pola komunikasi yang perlu diterapkan. Yang pertama, komunikasi sebagai aksi atau satu arah. Komunikasi ini menuntut guru berperan aktif dalam memberi sebuah materi dan siswa difungsikan sebagai penerima materi. Yang kedua, komunikasi sebagai interaksi atau dua arah. Keikutsertaan semua anggota kelas, baik guru maupun siswa dalam mengambil peran. Guru dan siswa dapat berperan sama, bisa jadi pemberi materi maupun penerima materi. Yang ketiga, komunikasi banyak arah atau komunikasi sebagai transaksi. Komunikasi yang melibatkan interaksi guru dengan siswa yang lainnya. Pola pembelajaran ini membuat kegiatan siswa dalam kelas jadi berkembang. Itulah tadi materi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Alim Julian. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang video hari ini. Jadi sesi ini saya akan membahas dua sub, yaitu yang pertama adalah pentingnya komunikasi dalam kelas atau dalam pembelajaran dan unsur-unsur komunikasi. Nah, di sini dalam kegiatan suatu lembaga, terkhususnya dalam lembaga pendidikan itu sangat membutuhkan sebuah komunikasi atau tidak terlepas dari komunikasi. Oleh sebab itu, suatu proses pendidikan akan berhasil apabila komunikasinya itu baik dan lancar, di mana gagasan-gagasan atau ide yang dibahas dalam musyawarah antara komunikator dan komunikan. Nah, di sini komunikator itu adalah orang yang memberikan informasi dan komunikan ini adalah orang yang menerima informasi. Sehingga terjadi pemahaman antara segala sesuatu yang menjadi pokok dari pembahasan untuk mengarah pada kesempatan dan kesatuan dalam pendapat. Maksudnya, ketika komunikator dan komunikan ini bisa melakukan sebuah komunikasi yang baik, maka akan mendapatkan suatu fokus pembahasan yang mengarah pada kesepakatan dan kesatuan dalam pendapat. Berdasarkan hal tersebut, bahwa tujuan dari sebuah instansi tentunya tidak dapat tercapai secara optimal apabila proses komunikasinya tidak lancar tanpa adanya suatu hambatan. Walaupun ada hambatan, maka komunikator dan komunikan harus dengan cermat segera mengatasi masalah yang banyak terjadi sebuah hambatan sehingga komunikasi dapat berlangsung. Di sini komunikasi itu komunikasi terbagi atas dua, yaitu komunikasi aktif dan komunikasi pasif. Nah, di sini komunikasi aktif merupakan suatu proses komunikasi yang berlangsung dengan aktif antara komunikator dan komunikan, di mana antara keduanya ini sama-sama aktif berkomunikasi.
Nah, tentunya hal tersebut sering dijumpai dalam proses pembelajaran. Di sini antara kita bisa melihat bahwasanya komunikasi antar guru dengan guru atau komunikasi antar guru dengan siswanya itu atau dalam kelas itu bisa terjadi karena adanya tuntutan belajar. Nah, pastinya dalam manajemen kelas ini kita harus melihat dulu atau sering siswanya itu berbicara dengan gurunya atau gurunya yang sering menyampaikan gagasan untuk siswanya, sehingga komunikasi aktif ini sering digunakan dalam pembelajaran atau sering yang digunakan dalam proses pembelajaran dalam kelas. Yang kedua itu adalah komunikasi pasif. Komunikasi yang terjadi adalah di mana komunikator menyampaikan informasi atau ide terhadap dialog atau komunikan sebagai penerima informasi. Akan tetapi, komunikasi tidak punya kesempatan untuk memberikan respon atau timbal balik dalam proses komunikasi. Nah, di sini komunikasi pasif ini ketika sang komunikator memberikan sebuah informasi, akan tetapi dia tidak berharap bahwa informasi ini direspon. Nah, mungkin komunikasi ini jarang digunakan dalam proses pembelajaran, sering digunakan dalam proses pembelajaran atau komunikasi aktif. Nah, kenapa sebenarnya komunikasi ini penting dalam kelas? Karena kita bisa mengetahui bahwa komunikasi ini adalah hal yang dapat membuka cakrawala pengetahuan kita. Dengan komunikasi bisa membuat kita mengetahui gagasan-gagasan dari seseorang atau pandangan-pandangan dari seseorang, dan dengan melalui sebuah musyawarah, diskusi maupun kajian-kajian yang dapat kita lakukan. Nah, ketika hal tersebut terjadi dalam kelas, tentunya dapat menambah poin unggul dalam sebuah kelas, apalagi dalam sebuah kelas itu aktif dalam proses diskusinya. Nah, hal tersebut pastinya ada beberapa unsur-unsur komunikasi. Pastinya dalam komunikasi pasti memiliki sebuah unsur-unsur. Nah, unsur yang pertama yaitu pengirim atau komunikator. Yang saya jelaskan tadi bahwa komunikator adalah yang mengirim atau yang memberikan komunikasi. Nah, dalam konteks belajar dan pelajaran, sebagai komunikator ini dapat diperankan oleh guru maupun siswa, sehingga terjadi komunikasi antara dua arah. Ketika guru menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa berperan sebagai komunikan, dan sebaliknya ketika siswa memberikan sebuah gagasan atau idenya kepada guru, maka seorang siswa akan menjadi komunikator. Nah, unsur yang kedua dalam komunikasi itu adalah penerima atau yang bisa disebut dengan komunikan. Nah, di sini komunikan itu bisa juga terjadi dua arah. Yang pertama, guru bisa menjadi komunikan dan siswanya juga bisa menjadi komunikan atau bisa menerima sebuah informasi. Nah, yang ketiga, unsur yang sangat penting sini adalah pesannya atau informasinya. Apa yang akan disampaikan. Nah, ketika kita berkomunikasi pasti tentunya ada pesan atau informasi yang diberikan. Nah, contohnya dalam sistem pembelajaran, dalam satu sistem diskusi, pastinya adalah gagasan-gagasan yang disampaikan kepada guru, baik guru maupun teman sekelas. Nah, dan unsur komunikasi yang keempat adalah media atau sarana yang komunikasi digunakan. Nah, di sini sarana yang digunakan sebelum kita dilanda oleh pandemi atau
dalam sebuah virus ini kita menggunakan media kan. Biasanya kita dalam proses pembelajaran dalam kelas itu jarang menggunakan media, kecuali ketika guru menjelaskan itu seperti menggunakan media tambahan untuk memperjelas informasi yang dapat memperjelas informasi yang diberikan kepada siswanya. Akan tetapi ketika kita dilanda pandemi ini, pastinya kita menggunakan media-media yang bisa menunjang proses pembelajaran kita secara daring. Contohnya seperti Zoom, Classroom, WhatsApp, Google Meet, dan masih banyak lainnya yang bisa menunjang proses pembelajaran yang secara online ini. Nah, unsur yang komunikasi yang terakhir adalah umpan balik. Proses komunikasi dapat mencapai titik akhir ketika pesan telah berhasil dikirim, diterima, dan dipahami oleh sang penerima pesan. Nah, tidak sampai di situ, hanya menerima. Si penerima pesan ini baiknya menunjukkan bahwa dirinya memahami pesan, dan informasi yang disampaikan. Dan ketika kita ingin mengetahui bahwa dia memahami atau merespon tersebut dengan melakukan sebuah feedback atau balasan atau umpan balik lah, bisa disampaikan secara tertulis atau verbal. Selain itu dapat disampaikan melalui tindakan secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin itu hanya sempat yang bisa sampaikan mengenai pentingnya komunikasi dalam pembelajaran dan unsur-unsur komunikasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.